semua. Shalom teman-teman yang di Zoom. Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Kurang semangat. Saya melihat 5.000 orang, tapi yang ngomong cuma 5 orang, enggak ya? Boleh bangkit berdiri, kita sapa kanan kiri. Tahu nggak hari ini temanya gitu? Coba sapa kanan kirinya. Tahu nggak tema hari ini? Gitu tanyain. Oke, mantap. Apa tema hari ini? Merdeka. Nah, teman-teman udah merdeka belum? Coba toel lagi kanan kirinya, udah merdeka belum? Indonesia aja udah merdeka. Lu kapan ya? Oke. Nah, hari ini temanya merdeka ya kan? Dan kita mau sama-sama, kita mau bangkit, kita mau serukan nama Tuhan juga. Tapi sebelum itu kita mau goyang-goyang dulu ya. Jadi mari kita sama-sama goyang-goyang ya. Pada semangat? Semangat. Kurang dong, semangat. Gimana semangatnya? Semangat. Wede, mantap. Hari ini kita mau menyatakan kebaikan Tuhan dengan lagu ini. Ya kan, seperti teman-teman kita di dalam Alkitab, ya kan? Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baik. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutnya jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Kita ulang dari awal dan ini ada gerakannya ya. Teman-teman boleh lihat gerakanku ya. Oke. Mulai dari sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Saling gandeng boleh ya? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjanggutnya jubahnya turun, seperti embun dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Sebab kita dari Harun yang kejanggutnya jubahnya turun, seperti embun dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Sekali lagi, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Oke teman-teman boleh duduk. Hari ini adalah hari di mana kita boleh merasa merdeka seperti judulnya, dan
kita boleh bersyukur sebab pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Amin ya teman-teman. Nah karena itu mari kita sama-sama masuk di dalam doa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami berterima kasih Tuhan atas setiap lawatan-Mu, atas setiap penyertaan-Mu. Sebab kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, Engkau ada bersama dengan kami. Kami senantiasa mau memuji dan menyembah-Mu di dalam setiap kegiatan kami. Dimanapun kami berada, karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Dan biarkan kami melantunkan rasa syukur kami, iman kami, dengan lagu, dengan penyembahan kami ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu Menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. kemanapun kami pergi, Engkau selalu ada di sana Tuhan. Karena itu untuk apa kami berlari? Karena Engkau yang selalu menyertai kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari Berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di
selalu dekat denganmu. Karena itulah keinginan hati kami. Kami mau senantiasa bersyukur atas setiap karyamu di dalam hidup kami. Bahwa hari ini kami boleh belajar tentang merdeka. Engkau yang telah memerdekakan kami. Karena itu Tuhan, sebentar lagi kami pun mau melantunkan puji-pujian dan penyembahan kami untuk menyatakan rasa syukur kami. Kami mau bangkit dan serukan namamu. Kami mau menyatakan bahwa inilah iman kami. Inilah rasa syukur kami. Karena Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau bangkit, kita mau nyatakan bahwa Yesus, nama Yesus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Amin. Nanti ketika bangkit serukan nama Yesus, teman-teman teriak juga Yesus, oke? Mari kita sama-sama nyanyikan. Bangkit serukan nama Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. kita buat ibadah.
suka semangat teman-teman hari ini. Mari kita sama-sama kita naikkan iman kita, kita menaikkan pujian-pujian kita lebih tinggi lagi, amin. Biar ini menyatakan iman kita ya lagu ini. Kalau teman-teman tahu, mari kita nyanyi sama-sama karena kita mau meninggikan Tuhan, karena kita mau sungguh-sungguh menyatakan iman kita lewat lagu ini. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak terlihat, firman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti apa? Ku pasti menang. Tinggi namamu. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, Sorak. sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari kita nyatakan iman kita bahwa Tuhanlah dasar dari semua harapan kita, dan inilah iman kami Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, Bukti dari segala yang tak kami lihat. bukti dari segala yang tak terlihat, firman berikanku kekuatan Untuk melakukan perkara hebat untuk melakukan perkara yang hebat bersama Tuhan. bersama Rohmu. Pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tangan di atas kepala. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kami mau lebih tinggi lagi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Terima kasih Tuhan. Kami beri sorak-sorai untuk-Mu Tuhan. Senantiasa di dalam hidup kami. Amin. Sungguh kami mengucap syukur karena kami boleh hadir di sini bersama dengan teman-teman kami yang kami kasihi, bersama-sama dengan bahkan bala tentara surgawi. Kami yakin hadir di sini bersama dengan Engkau sendiri. Dan kami mau menyembah-Mu senantiasa Tuhan. Dan bukan hanya dengan mulut kami, tetapi dengan setiap gerakan kami, dengan setiap kelakuan kami, dengan setiap sikap kami.
dan biarkan kami lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan, karena sungguh besar setiamu bagi kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indah-Mu Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau nyatakan betapa sungguh Engkau setia bagi kami Tuhan. Karena itulah kami tahu kepada siapa kami menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan betapa Engkau setia. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku
Tiada satupun yang dapat mengubah apapun. Hanya akulah anakku yang dapat mengubah semuanya itu menjadi nyata. Amin, amin. Yes. Sebab aku menyertaimu bahkan hingga akhir zaman. Amin, amin. Thank you, Jesus. Kaulah gunung batu, kota benteng, penyelamatku. Takkan ku takut sebab Engkau Allahku. Segala perkara apapun yang kau hadapi anakku, datanglah kepadaku, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Amin, amin. Thank you, Jesus. Amin, amin. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Sungguh kami berterima kasih Tuhan atas suara-Mu hari ini, atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami telah merdeka karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan hari ini kami sungguh mau belajar dari sister kami, Jennifer, supaya kami boleh lepas dari setiap kelemahan kami, dari setiap kedegilan hati kami. Karena itu ya Bapa, urapilah anakmu Jennifer, supaya boleh apa yang keluar dari bibirnya hari ini adalah firman baik yang ditabur di atas kami, tanah yang subur. Dan biar firman itu bertumbuh, berakar, berbuah dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Urapi anakmu Jennifer dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu, dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan suara-Mu lewat Jennifer. Dan biar segala kemuliaan hanya bagi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, silakan Sis Jennifer.
Oke, teman-teman shalom. Bagi yang belum kenal, kenalin. Nama saya Jennifer dari Paroki Danau Sunter, Gereja Santo Yohanes Bosco. Saya aktif melayani sebagai tim di Persekutuan PDOM PKK Dominic Savio. Dan apa lagi ya? Oh ya, udah. Sudah, oke. Nah teman-teman, sebelum mulai, saya mau cerita dulu. Next. Jadi ada seekor donkey, apa? Gue lupa deh, yang hewan kedelai apa keledai ya? Kedelai. Ya itulah donkey ya, pokoknya. Jadi ada donkey yang liar, lagi jalan di padang gurun, ketemu satu rumah. Satu rumah di dalam situ kebetulan ada donkey yang dipelihara. Kedelai, ya itu. Habis itu si donkey liar ini lihat donkey yang dipelihara, dia bilang ke donkey yang dipelihara, hidupmu enak sekali ya, makan terjamin, tempat tidur ada, terus habis itu juga ya minum banyak. Nggak kayak saya nih, saya itu kalau mau makan harus nyari, jalan sana sini capek. Terus dia pergi cari makan, balik lagi. Suatu hari dia balik lagi ke rumah yang sama untuk ya bertemu aja si donkey ini, donkey yang dipelihara. Ketika balik, yang dia lihat adalah hal yang berbeda. Dia lihat si donkey yang dipelihara ini sedang paksa kerja. Ditaruh barang di punggungnya, terus disambit ya, pakai apa sih itu ya, suruh jalan. Dipecut katanya, ya dipecut gitu. Dan ketika melihat hal itu, si donkey yang liar bilang bahwa untung ya saya tuh liar, nggak dipelihara. Ternyata cost yang si donkey ini dipelihara, yang harus dia lalui, dapat makan sih, dapat tempat tidur, tapi rasanya nggak enak karena ya dipecut, dipaksa kerja. Nah teman-teman, sama juga sama negara kita, negara Indonesia, negara manapun, semua yang memperjuangkan kemerdekaan juga merasa demikian. Walaupun terjamin di dalam bahwa penjajahan misalnya negara lain atau apapun, tapi ada rasanya kurang. Semua dari kita tuh pasti maunya freedom, maunya bisa merdeka gitu ya. Bahkan katanya Timur Leste juga lagi mau berusaha ya, banyak negara-negara kecil yang masih berusaha buat merdeka. Dan puji Tuhan kita tinggal di Indonesia yang sudah merdeka nih teman-teman. Yang gak lagi mungkin entah dipecut sama penjajah-penjajah lain seperti donkey yang tadi cerita. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita mau freedom, kita mau kemerdekaan. Yang pertama adalah siapa sih yang mau diikat atau dipaksa? Semuanya mau beropini kan. Tapi yang terlebih adalah bahwa kita dari asalnya teman-teman diciptakan dengan free will. Dari sananya jiwa kita itu memang harusnya sudah bebas. Jadi nggak heran kalau setiap manusia mau kebebasan. Kebebasan seperti apa? Simple-simple kebebasan pakai baju misalnya. Atau kebebasan penampilan lah, nggak usah baju doang. Rambut mau diapain, warna rambut kayak kutek atau apa. Itu hal-hal yang simple. Tapi lebih juga kita mau punya kebebasan untuk bisa bersuara. Kita mau bisa bilang kalau enggak, yang itu enggak baik. Kita mau bisa bilang kalau oh ya, yang itu baik. Dan terlebih kita juga mau punya hak untuk bisa milih. Dalam kehidupan kita, mau di dalam negara, pekerjaan, sekolah, ataupun kuliah, banyak pilihan. Bahkan dalam mengikuti Tuhan pun banyak pilihan. Dan itulah yang dikasih Tuhan, inilah berkat yang diberikan Tuhan, yang kita diciptakan dengan free will itu. Jadi nggak heran kalau setiap dari kita pasti mau free will. Next, donkey-nya. Tapi untuk bisa dapat free will, atau misalnya kebebasan dalam konteks negara ya, kayak misalnya kan sekarang 17-an ya, ada yang tahu gak Indonesia dirgahayu keberapa? 27 tahu, gue kira gue doang yang gak tahu ya. Gue harus Google dulu kemarin, baru tahu. Nah,
Nah, untuk bisa mencapai 77 tahun tanpa dijajah, itu ada pengorbanannya dulu. Butuh yang namanya, yang kita tahu, ya ada, apa sih, aduh sejarah gue jelek lagi. Ada yang berantem-berantemnya ya, ada penumpahan darah, terus habis itu juga butuh pemimpin dulu nih. Butuh ada yang penggerakin nih, penggeraknya. Harus mulai nih, ada yang mulai. Terus ada pengorbanan banyak hal. Dan baru nanti bertahap baru mulai bikin undang-undang. Baru ibu itu siapa jahit merah putih, ya kan baru dinamain Sang Saka Merah Putih. Nanti baru ada pemimpin, baru ada presiden, baru nanti sampai akhirnya kita punya freedom itu di sini sekarang. Ya nggak muluk-muluk ya, freedom yang kita punya nggak full ya, maksudnya kayak pasti ada limitasi-limitasinya. Tapi itulah kemerdekaan, dicapai dengan bertahap. Sama juga dalam kehidupan kita teman-teman. Ketika orang tua punya anak, nggak mungkin anaknya langsung dibebasin, terserah. Dia mau minum susu, nggak mau minum susu, terserah. Nggak bisa. Pertama pasti dependent. Terus bertahap juga. Kayak misalnya mungkin di sini, teman-teman ada gak sih yang SD-nya itu nggak boleh nginep sama sekali? Ada? SD nggak boleh nginep ke rumah temen? Ada ya? Ada beberapa ya? Terus ada juga mungkin yang kalau SD, pas SD nih, kita mau jalan harus ada satu orang tua. Gak boleh kan teman-temannya doang berlima, cewek-cewek misalnya, walaupun ada satu cowok gitu gak boleh, harus ada satu orang tua yang temenin. Nanti baru pas SMP atau SMA, ya boleh, tapi ada jam malam. Pulangnya misalnya paling malam jam 10, gak boleh lebih dari itu. Ada limitasi-limitasi, tapi freedom itu, kemerdekaan itu diberikan satu persatu. Orang tua berusaha make sure apa, supaya anaknya itu punya modal dulu nih. Sama kayak pahlawan-pahlawan kita. Dia make sure kita punya modalnya dulu nih supaya bisa merdeka dalam kehidupan negara. Dan orang tua kita pun juga supaya kita bisa menjadi seorang yang reliable dulu, yang bisa dipercaya dulu, yang bisa make decision dulu, baru boleh nih. Yaudah terserah mau kemana, yang penting ngomong. Oh pulang jam segini, yaudah. Ada pasti masa titik di mana orang tua yaudah terserah mau kemana, yang penting ngomong. Pulang nggak hari ini? Oh nggak pulang, ya udah nggak apa-apa. Tapi itu bertahap kan. Nah kemerdekaan kita juga dalam kehidupan rohani pun demikian teman-teman. Ada waktunya di mana kita harus ikutin Tuhan. Ada waktunya di mana ya Tuhan berikan kebebasan, ya itu suka-suka kita mau pilih apa. Mau pilih ikut Tuhan atau enggak ikut Tuhan sama sekali. Next. Nah, Indonesia sudah merdeka. Tadi Cilina juga sempat ngomong. Kita udah merdeka apa belum? Betul, Indonesia sebagai warga negara Indonesia kita merdeka. Tapi apakah kita sebagai manusia, kita sudah benar-benar merdeka nih? Merdeka dari apa? Dari keterikatan. Keterikatan seperti apa? Yang pertama ya mungkin material ya, yang paling konkret. Siapa yang mau ganti HP? Bentar lagi September. Biasa setiap September iPhone keluarin HP baru. Nah, siap-siap tuh ya, mau ganti. Terus habis itu mungkin mau beli mobil baru. Atau apapun yang material. Atau mungkin keterikatan lain itu seperti, keterikatan lain? Apalagi keterikatan lain? Ada yang bisa bilang? Ingat gak? Apa yang kalian keterikatan nih? Apa yang mengikat kalian selama ini? Pakaian baru. Pakaian baru, materialistik. Siapa itu? Oh, oke. Ada lagi? Di sini ada lagi, gue rasa gue denger sih kayak dalam hati menjawab keterikatan masing-masing gitu. Yang kita lupa adalah, atau nggak dijawab, adalah keterikatan dosa teman-teman. Mabuk-mabukan atau ke gereja. Contoh. Atau enggak nonton yang enggak, nonton yang harusnya tidak ditonton. Biasa kalau gue ngaku dosa tuh suka ngomong gitu. Gak sengaja kan nonton 50 Shades of Grey. Ngaku dosanya nonton sesuatu yang gak harus ditonton. Pastoran nanya, nonton apa maksudnya? Terus yaudah itu oke. Ya betul, pastornya kayak gitu dalam hati kayaknya. Nah itu dosa, kita keterikatan sama dosa. Sama ada satu lagi adalah luka. Luka kita karena keadaan.
Entah karena kita lahir di keluarga yang kurang mampu, teman-teman kita yang di luar sana yang nggak punya rumah bahkan mungkin. Atau kita yang punya orang-orang yang emang demen aja nyakitin kita, hobi gitu. Nah itu juga pun bisa menjadi apa yang mengikat kita. Kita tahu keterikatan adalah artinya sesuatu yang mengikat kita secara mental, jasmani, atau rohani, yang nggak bisa bertumbuh lah. Next. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, kita mau sama-sama buka 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 9. Rupanya dari zaman dulu, yang nggak usah buka ya karena udah ada di sini ya. Dari dulu itu ternyata manusia memang suka diikat teman-teman. Demen banget diikat, secara sadar atau nggak sadar. Nah kita mungkin yang cewek boleh bantu baca yang ganjil, yang cowok bantu baca yang genap. Jadi kita mulai dari yang cowok. Silakan. Tuhan berfirman pada Samuel, dengarkanlah. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Oke, demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah teman-teman, kalau tadi kita baca, itu Samuel ini lagi ngomong sama orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi rupanya orang Israel tuh ketemu Samuel. Samuel tuh pada waktu itu adalah hakim. Hakim adalah pemimpin Israel. Israel nggak punya raja dari dulu karena konsepnya adalah raja Israel adalah Allah, Yahweh. Terus dengan ya marah-marah ya, nggak marah-marah juga sih, tapi kurang bagus gitu bahasanya. Si Israel nih ketemu Samuel beberapa kali, minta raja terus, beberapa kali minta raja terus, sampai akhirnya Samuel tuh kesel. Ini orang-orang tuh minta raja mulu nih. Dan akhirnya Samuel doa ke Tuhan, Tuhan bilang ya udah kasih aja. Toh yang mereka tolak bukan kamu, yang mereka tolak aku. Kalau teman-teman tahu kisahnya bangsa Israel, Israel tuh nggak pernah punya raja sampai titik ini, ketika mereka minta raja. Kenapa? Karena menurut Allah, rajanya adalah Allah. Dan hakim tuh cuma didatangkan ketika ada masalah. Masalah seperti apa? Misalnya satu bangsa lagi menyembah anak lembu, misalnya contoh. Atau satu bangsa ini, Israel ini, lagi mau dijajah sama negara lain di sekitarnya. Nah, kondisinya ketika mereka minta raja, kondisinya mereka itu tidak lagi diapa-apain. Cuman mereka melihat nih, negara-negara tetangga mereka, negara-negara utara, kayak Aram, Sion, itu punya raja. Jadi mereka mulai mikir, kalau punya raja, enaknya itu pasukan pasti ready. Betul? Pasukan pasti ready. Terus habis itu kalau mau mau lawan atau menjajah tempat lain, ada pemimpinnya udah. Kalau sebelumnya kan Israel tuh harus nunggu Tuhan kirim hakim. Hakim tuh bisa datang dimanapun, kapanpun. Di tengah-tengah misalnya ini satu ruangan Israel, tiba-tiba hakimnya bisa Cilina. Ya, tiba-tiba. Terus nanti gantinya mungkin next generation Cilina sudah gugur, maksudnya balik ke pangkuan Abraham, ya kan? Misalnya kan ceritanya gitu. Nanti mungkin Rika yang dari Zoom, tiba-tiba dia dapat roh pemimpin hakim, disuruh.
Banyak, ya nah kayak gitu banyak uncertainty ya, banyak yang nggak pasti. Jadi Israel tuh bilang kita tuh butuh raja, karena nggak bisa nih nggak pasti terus. Nah singkat cerita akhirnya itu ngobrol sama Samuel dan Samuel bilang bahwa ya udah Tuhan mau kasih raja, tapi di ayat terakhir yang kita baca itu baru permulaannya aja, dia bilang ya udah nanti kasih tahu apa yang bangsa Israel harus siapkan untuk punya raja. Jadi nanti kalau teman-teman baca di 1 Samuel selanjutnya ayat bab 9 itu ngomongin ketentuan-ketentuan apa yang harus dikorbankan untuk raja. Nah, konsepnya Israel sebelum dia punya raja benar-benar itu adalah bahwa Allah itu adalah rajanya kan. Nah, sama juga harusnya ketika punya raja, raja itu adalah gembalanya Israel dan juga sekaligus wakilnya Allah. Beda konsep dengan raja yang ya negara-negara lain. Next. Nah, ada 2 alasan kenapa Israel ingin raja. Yang pertama tadi udah kita bahas bahwa pengen sama kayak negara-negara lain. Dan yang kedua adalah karena mereka kurang percaya nih. Harusnya yang gantiin Samuel, Samuel ini kan udah tua nih. Yang gantiin Samuel itu harusnya anaknya. Tapi ternyata anaknya itu gak bisa dipercaya lah. Dia itu seorang yang ya nanti kalau teman-teman baca itu ya nggak gitu percaya sama Tuhan juga sebenarnya. Jadi mereka tuh meragukan masa depannya bangsa Israel sendiri. Seringkali kita pun ke Israel teman-teman. Kita pikir bahwa oke, katanya duit nggak bisa beli kebahagiaan. Tapi selama duit bisa, apa yang kalian mau? Apa yang kalian suka? Misalnya yang suka main game, selama duit bisa beli game ini atau PC ini, itu udah pretty close untuk ya bahagia gitu. Atau mungkin yang suka teknologi ya selama duit bisa beli HP ini, HP itu lumayan udah happiness. Atau yang suka makan, selama duit bisa beli gyukaku tiap minggu, itu udah happiness. All you can eat gitu ya. Itu udah happiness. Udah pretty close to happiness. Jadi ya udah duit aja yang dicari. Kita pikir kalau kita punya banyak duit, kita itu bisa bebas. Betul? Kita bebas buat kemana aja. Mau minggu ini makannya di Jepang, besok malamnya makan di Korea, selama ada duit, ya bisa ya, bebas kan. Tapi kita ironisnya, ketika kita pikir kita harus cari banyak duit supaya kita bebas, kita malah terikat teman-teman. Israel pikir mereka punya raja, mereka kan bebas dari penjajah. Tapi malah sebenarnya Israel mengikat dirinya sendiri. Sama kayak kita. Kita kira kalau misalnya kita suka mabuk-mabukan, kita bebas. Ketika kita mabuk, kita nggak ingat kita ngapain. Bebas kan? Gak ada yang bisa salahin, ya dia mabuk gitu. Tapi malah kita terikat sama alkohol. Atau misalnya dosa-dosa lain, ya misalnya teman-teman bisa bayangin sendiri ya, bagaimana senarionya itu mirip, serupa sebenarnya. Kita pikir kita bebas dengan melakukan itu, tapi kita malah makin terbelenggu. Nah, ini ironis ya teman-teman, sama kayak Israel. Next. Menurut Yohanes Paulus II, dia bilang, freedom consists not in doing what we like, but in having the right to do what we ought. Freedom, kemerdekaan, bukannya melakukan apa yang kita suka, tapi kita melakukan apa yang kita harusnya lakukan. Contohnya, punya kebebasan, bisa milih dong, malam Sabtu, hari apa sih, Selasa, malam Selasa, mau ke PD online atau nonton Netflix. Contohnya gitu, atau PD offline gitu ya. Ada freedom, gak ada yang maksa. Kok Yuda gak mungkin kan datang ke rumah satu-satu jemputin gak sih? Tahu-tahu dijemputin beneran. Itu gak mungkin gitu. Nah, inilah definisi kemerdekaan, freedom yang sesungguhnya yang kita orang Kristiani percaya. Bukannya freedom yang kayak karena gue ada free will, gue bisa milih apapun itu. Next. Nah, menurut Santo Agustinus, rupanya si Santo Yohanes Paulus II ngomong demikian terinspirasi dari Santo Agustinus nih. Santo Agustinus bilang ada 2 type of freedom. Yang pertama adalah free choice which has been enjoyed by all human beings since the fall. Ini adalah pilihan-pilihan yang manusia sudah
lakukan dari semenjak Adam dan Hawa jatuh. Ini freedom yang pertama. Nah, menurut Santo Agustinus juga, freedom yang kedua adalah the liberty enjoyed by the blessed in heaven. Jadi ada suatu freedom yang lain, yaitu adalah kebebasan yang dirasakan ketika sudah bergabung dalam ya orang-orang kudus di surga. Jadi ada dua type of freedom nih teman-teman. Terima kasih. Nah, teman-teman tinggal pilih mau freedom yang mana. Dua-duanya freedom sebenarnya, ya kan? Nggak ada yang nggak freedom, dua-duanya freedom. Kita mau pilih yang mana nih freedomnya? Untuk bisa lepas dari keikatan kita harus tahu dulu nih, yang kita lakukan tuh freedom yang mana. Apakah itu freedom yang kita lakukan seperti Adam dan Hawa, atau freedom yang kita seperti orang kudus. Nah, itu teman-teman yang tahu sendiri. Sebenarnya yang kita pilih ini, yang kita lakukan act of freedom ini, apakah benar-benar didasarkan dari free will yang Tuhan kasih, atau yang kita pikir itu free will. Dua-duanya freedom. Contoh simple, misalnya, kalau misalnya seorang anak tahu, kan tadi kalau Santo Yohanes Paulus bilang, freedom is doing what we ought to do. Apa yang kita harusnya lakukan. Kalau seorang anak tahu minum Coca-Cola itu membahayakan dia nggak mungkin minum. Berapa sering kita minum Coca-Cola di sini? Misalnya ya mungkin seminggu sekali ada? Jarang, oh ada. Ada ya, seminggu sekali mungkin. Tapi kalau nggak mungkin kan kita minum tiap hari. Ada yang minum tiap hari? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi anak kecil bakal minta sesuatu yang dia suka, misalnya permen tiap hari, Coca-Cola tiap hari, karena dia nggak tahu kalau itu sebenarnya akan merusak dia. Nah kita yang udah dewasa, ya kita punya freedom nih buat milih. Karena kita sudah tahu, maka kita punya lebih gede freedomnya sebenarnya buat milih. Contohnya, kita tahu melanggar lalu lintas itu ya nggak boleh. Tapi kalau kita tahu konsekuensinya, misalnya melanggar lalu lintas, misalnya nanti kalau ada lampu merah kita terobos, nanti kalau ada apa-apa, ya misalnya ada bus atau apa nabrak kita mati kan sebenarnya. Nah itu sebenarnya nggak bikin freedom tuh. Tapi dengan tahu bahwa itu akan membahayakan, itu memberikan kita more knowledge, lebih banyak pengetahuan, jadi kita lebih banyak pilihan nih untuk memilih, lebih banyak freedom. Kayaknya mengikat ya, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, karena kita nggak nerobos lampu merah, kita ya free dari maut. Contohnya seperti itu. Karena nggak minum Coca-Cola tiap hari, kita jadinya mungkin nggak diabetes yang gara-gara manis ya, bukan yang gara-gara keturunan. Dan lain-lain, kayak banyak pasti contohnya teman-teman juga. Next. Nah, rupanya untuk bisa ketika kita sudah capai true freedom ini, itu ada cost. Cost itu ada biaya lah yang harus kita tanggung. Yaitu adalah responsibility. True freedom comes with responsibility. Kenapa? Next. Karena kita berharga, teman-teman. Kita matter. Karena apapun pilihan yang kita ambil, kita itu berarti. Kita itu punya responsibility karena setiap ucapan yang kita ngomong nih, setiap tindakan yang kita lakukan, itu pasti punya dampak. Kenapa punya dampak? Karena kita signifikan teman-teman di dunia ini. Walaupun kelihatannya ada berapa zillion people di muka bumi ini, walaupun kita cuma satu, ketika kita melakukan suatu hal yang salah, itu dampaknya bisa sampai sebenarnya seluruh dunia nih. Intinya begitu. Maka kenapa setiap decision kita harus disertai dengan responsibility, tanggung jawab itu. Next. Nih, kalau menurut KBBI kan artinya punya maksud. Kita berfaedah gitu ya. Kita berguna. Terus kita juga ada maksud di hidup ini. Kalau misalnya kita udah tahu nih, freedom kita dikasih Tuhan itu punya maksud, setiap kita itu berharga, berarti kita harusnya lebih berhati-hati dalam memilih. Kita harusnya bisa lebih tahu memilih yang mana, yang benar atau yang baik. Ya.
Kalau yang jelek kan ya udah nggak usah gitu ya, udah tahu. Tapi kan kalau yang sulit itu ketika dua-dua pilihan itu baik, tapi nggak tahu nih yang mana yang harus kita pilih. Dan sama juga kayak ketika pelayanan, kenapa kita harus mungkin kalau ketua PD atau tim PD gitu pasti suka bilang, iya kita harus jam doa bagus, ikut PD ya, tapi harus jam doanya relasi sama Tuhan benar bagus gitu ya, harus dekat. Karena satu orang pun ya di PD-nya, ketika dianya juga lagi down, itu akan impact ke dalam satu tim. Bener gak nih Ko Yuda? Berasa ya? Nah itulah kenapa, karena ini Tuhan mau kasih lihat nih, kalau kita ini satu tubuh, sekecil apapun kita, mungkin datang cuma buat usher, atau mungkin cuma datang buat umat, ketika kitanya lagi down, WL-nya yang lagi bawain pujian, akan merasakan. Kenapa? Karena kita satu tubuh. Dan setiap apa yang kita lakukan, itu berharga di mata Tuhan. Dan itulah yang kenapa true freedom comes with great responsibility. Kayak Spider-Man ya jadinya. Next. Nah, seringkali tuh di zaman ini kita pakai kata freedom sebagai license, sebagai surat izin untuk melakukan apapun. Ya gue boleh begini ya karena ya gue punya free will, gue boleh milih. Gue boleh begini ya karena gue ya mau ini, mau menggunakan exercise free will kita. Tapi yang kita lupa adalah bahwa freedom itu cuman ada bagi orang-orang yang tinggal, ini freedom masuk konteks dalam negara ya, untuk kita yang tinggal dalam negara republik. North Korea nggak mungkin ada freedom kayak kita. Terus misalnya negara-negara yang mungkin lagi perang atau dijajah, nggak ada freedom yang kayak kita. Nah kita nggak bisa menggunakan freedom ini sebagai surat izin untuk ya ini karena mentang-mentang kita di republik kita itu ya udah free will aja. Terserah mau ngapain aja, sebenarnya harusnya negara nggak ngatur. Nah itu yang salah. Kenapa? Karena harusnya pertanyaannya adalah apakah kita wise enough buat exercise freedom itu? Atau dan pertanyaan yang lain adalah apakah kita sudah virtuous enough, sudah benar dalam menggunakan freedom yang kita dikasih? Ibaratkan itu tanda kutip dikasih ya sama ya pahlawan negara. Mereka nggak mungkin ya nih ya mati bukan di kayu salib tapi kayak di medan perang buat negaranya, generasi mudanya buat supaya bisa mabuk-mabukan. Nggak mungkin kan mereka mati buat itu. Nah itulah kenapa kalau ketika kita sudah punya freedom itu bisa tinggal di negara republik demokrasi seperti ini, seperti Indonesia, kita harusnya berani tanya apakah kita sudah wise enough ketika mengambil keputusan dalam hidup kita nih ya, bukan keputusan misalnya apa partai atau bagaimana, ke dalam kehidupan sendiri nih masing-masing, apakah kita sudah virtuous enough dalam mengambil keputusan. Nah, wisdom itu bisa didefinisikan sebagai harusnya gue tulis di situ. Tapi wisdom sama dengan knowledge kali experience. Kalau punya cuman pengetahuan tapi nggak punya experience, ya itu namanya kepintaran, bukan kebijaksanaan. Nah, wisdom itu sendiri knowledge kali experience. Kayak kalau main game ya, di game-game itu kan XP point ya. Ada experience point, makin XP-nya tinggi, makin jago karakternya. Sama juga kita dalam hidup makin banyak kita experience, nah kita makin wise, makin tahu pilih yang mana baik dan benar. Yang dari ya pilih dari dua pilihan baik, kita tahu cara milihnya. Nah, kalau misalnya virtuous itu adalah ability kesanggupan kita untuk melakukan sesuatu dengan benar dan konsisten. Dan kalau misalnya kita melakukannya terus, akan suatu saat itu akan menjadi lebih gampang. Nah, ketika kita gampang melakukan sesuatu hal yang benar, itu berarti kita bisa bilang virtue point kita lumayan tinggi. Nah, ini dua itu sangat bergantungan ya satu sama lain. Next. Nah, terus bagaimana caranya untuk bisa wise dalam freedom ini? Yang pertama adalah kita harus belajar ya Indonesian history. Jadi sejarah Indonesia itu ya kita harus tahu
Karena pasti banyak hal yang kita bisa pelajari untuk hidup kita juga, dan ya kita kan 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi harus tahu dong Indonesia itu bagaimana. Sedikit sharing, saya tuh sekolah di internasional dari dulu gitu ya. Cold War, World War One, apa sih World War Two gitu, kayak gue tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya historinya Indonesia minim sekali nih, mohon maaf. Tapi ketika bergabung di ya, komunitas gereja gitu kan banyak teman-teman Indonesia gitu. Maksudnya bukan teman Indonesia, maksudnya banyak teman-teman. Maksudnya banyak teman-teman yang sekolahnya itu diajarin. Jadi tuh kadang kalau misalnya jokes itu ya, mereka tuh ada inside jokes ya nyenggol-nyenggol tuh kayak misalnya iya tuh kayak tahun misalnya yang paling gampang 98 gitu ya. Ya kan nanti gitu. Pasti kayak jokesnya nyenggol-nyenggol gitu ya. Ya gue yang nggak ngerti ya gue diem ya. Nah, selain mau mengerti jokesnya juga, ternyata gereja kita juga mengajarkan bahwa kita ini walaupun Katolik, identitas kita juga adalah Indonesia. Jadi kita harus 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah itu, makanya kenapa untuk bisa wise, wisdom itu kan juga dari knowledge. Kita harus banyak tahu nih, Indonesia itu berjuangnya gimana. Jangan sampai orang Katolik ikut PD, 100% Katolik karismatik, malah bilang gue gak bersyukur hidup di Indonesia. Jangan sampai bilang, gue memang gak mau nih ngikutin misalnya acara event di Indonesia, karena begini. Atau misalnya ada rekan kerja, dia bilang, iya gue gak mau sekolahin anak gue di Indonesia, karena pendidikannya begini. Ya betul sih, memang pendidikannya gak sempurna, tapi kita harusnya bangga nih, kita di Indonesia. Kita harusnya ya tahu kekurangannya, kita berusaha bagaimana caranya untuk bisa mengubah. Ya walaupun mungkin kelihatannya insignifikan, tapi ingat, gak ada yang insignifikan, semuanya signifikan. Ya. Nah itu teman-teman yang harus kita ingat bahwa jangan sampai tuh ketika ditanya, kalau bisa milih, tanya Tuhan ya, misalnya sebelum lahir nih, Tuhan tanya, kamu mau dilahirin di negara mana? Kita nggak milih negara Indonesia. Nah, ya sebenarnya kita nggak ada milih ya. Awalnya juga ketika gue pas SMA gitu, gue juga mikir kayak, ya kalau bisa milih gue kayak mau di negara yang mana gitu, negara yang lain kayak mungkin negara yang apa sih, USA gitu ya, land of the free gitu, kayak free banget kayak di situ ya. Tapi ternyata ketika refleksi bahwa setiap dari kita dilahirkan ditaruh di Indonesia, itu punya maknanya teman-teman. Contoh simple sharing dari gue ini kayak agak nggak bermakna sih, tapi ya boleh lah di-sharingin dikit. Jadi kayak gue itu kan lahir di Agustus ya, awal Agustus. Dulu kan kalau anak kecil diajarin, oh ya tiap tahun harus dirayain supaya anak kecilnya tahu kalau dia tuh ulang tahun tanggal segini nih. Gua mengasosiasikan ulang tahun gua dengan sekitar. Kalau misalnya abang-abang jual bendera udah keluar, wah ulang tahun gua udah deket. Nah, sampai satu titik di mana pas SD gue pikir bahwa seluruh dunia rayain ulang tahun gue. Karena kalau mau ulang tahun tuh pasti semuanya beli bendera, naikin bendera, bukan cuma merah putih kan, benderanya warna-warni. Dan bapak-bapak gerobak nggak lebih banyak ya dulu. Sekarang ini kan agak dikit ya. Dulu tuh banyak banget. Gue jalan ke sekolah itu ya, tiap sudut tuh ada bapak itu. Jadi gue kayak mikir, oh ya, iya berarti negara ini bukan negara ini doang nih. Dunia ini merayakan ulang tahun gue. Karena ya pas banget ya. By then tanggal 9 itu semuanya udah pada naik itu bendera kan. Udah pada dipasang di jalan gitu ya. Dan abis itu Agustus tuh pasti ada bazar deket rumah. Jadi gue tuh pikirnya ya dunia ini merayakan ulang tahun gue. Habis itu semenjak itu gue ya bertumbuh dewasa makin sadar. Oh negara doang yang ngerayain. Agak dewasa lagi, oh bukan. Ini ngerayain HUT DKI ya, DKI, Indonesia ya. Mohon maaf, mereka nggak peduli, bukan DKI ya. Wah, Dirgahayu Indonesia ternyata. Terus habis itu makin dewasa ini, ya teman-teman pasti ngerasain ulang tahun dari yang excited, jadinya ya udah hari biasa. Lu ulang tahun juga kerja juga sama aja. Dan juga ulang tahun pun juga ya kalau yang ada PD ya PD juga biasa ya sebenarnya. Nggak ada tuh temanya.
khusus buat gue happy birthday Jen. Temanya nggak ada, semuanya sama, kayak sama. Tapi sampai gue tuh tipe yang excited kalau ulang tahun. Kayak kalau yang kenal gue selalu bilang kan 1 bulan sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya gue udah kasih tahu semua orang nih. Supaya hari hanya gue tinggal dapat apa gitu ya, terserah. Nah, sampai 1 tahun ini karena udah lumayan besar, udah lumayan ya nggak besar banget sih, cuman ya lumayan dewasa, mikir ulang tahun itu ya udah biasa aja, kayak oh ini rasanya toh jadi seorang agak dewasa dikit ulang tahun, rasanya kayak nggak seru gitu ya, nggak enak. Kayak iya ya, padahal dulu tuh kalau udah masuk 1 Agustus ya, gue tuh udah excited banget. Tapi ini tuh gue nggak sama sekali, biasa aja. Terus ketika udah dekat-dekat hari H, tiba-tiba kan pandemik nih, nggak ada dong yang jualan bendera, dikit kan sebenarnya. Hari itu pas hari Jumat kemarin, gue lihat bapak-bapak jualan bendera pas di seberang tempat kerja. Dan ketika gue lihat bendera itu, gue bersyukur sama Tuhan, teman-teman. Gue bersyukur apa? Gue jadi inget lagi nih rasa-rasa yang euforia mau ulang tahun lagi nih, kayak dulu pas kecil. Oh udah ada bendera, gue ulang tahun nih. Jadi ketika gue refleksiin lagi, gue bawa dalam doa, oh bersyukur juga gue lahir di Indonesia. Kalau gue lahir di USA, gak ada tuh Agustus yang jualan bendera. Orang 4 Juli kok dia. Kalau gue lahir di tempat lain, belum tentu gue tetap dapat perayaan masa kecil tuh. Dan itu itu bodoh, hal yang bodoh sebenarnya untuk dipikirin. Cuman itu bisa membuat gue sangat amat bersyukur gue hidup di Indonesia. Nah, gue yakin teman-teman juga pasti punya. Yang di rumah teman-teman juga pasti punya banyak pengalaman. Kenapa teman-teman merasa bahwa Tuhan itu taruh teman-teman di Indonesia bukan karena ya iseng, atau bukan karena nggak sengaja. Ya udah misalnya Angel ada roulette gitu kan nama negara, tek dapatnya Indonesia. Enggak kan? Pasti Tuhan ada maksudnya. Nah, makanya kenapa kita kalau bisa ya toh bantu negaranya sendiri gitu ya. Next, ada yang kedua itu embrace the burden of freedom. Burden of freedom apa? Yang ingat tadi kita bahas responsibility. Nah, kita harus bisa embrace ini. Dan yang ketiga adalah ingat bahwa kita itu important, penting. Gak kebayang Tuhan mikir gue lihat bendera akan sangat amat bersyukur sama dia karena lahir di sini. Pasti banyak hal-hal kecil yang teman-teman diberi sama Tuhan. Kenapa teman-teman harusnya bersyukur lahir di Indonesia? Next, tentunya yang terakhir adalah bahwa kita harus selain wisdom ya, kan tadi virtue sama wisdom. Yang kedua adalah belum ya. Nah ya, nextnya adalah start doing good. Kita harus mulai melakukan exercise ini. Kenapa? Karena wisdom tanpa experience percuma. Wisdomnya nggak naik. Butuh virtue. Butuh mulai melakukan yang baik. Next. Nah, agak terakhir, freedom is most often given away and not taken. Sama kayak Israel, freedom itu biasanya jarang banget diambil. Tapi kita berikan. Kadang itu kita males milih, jadi kita, itulah terserah dunia mau ngapain. Ada yang kayak gitu gak sih? Yaudah terserah dunia mau ngapain. Yang penting, gue dulu tuh, gak dulu sih, nggak akhir-akhir ini sih, tapi ya bukan belakangan ini sih. Apa sih? Gimana ya? Kayak pernah gitu satu titik di mana gue itu pikir kalau sama teman gereja gue selalu bilang, yaudah terserah Tuhan mau bawa gue kemana. Atau kalau ke teman sekolah gitu, atau yang bukan teman gereja, gue bilang, yaudah terserah dunia mau bawa kemana. Padahal gue gak berani milih teman-teman. Gue gak berani milih sampai akhirnya satu titik di mana gue merasa bahwa semua teman gue yang sepantaran ya, memilih sesuatu. Mereka milih buat jalan hidup mereka. Nah tapi guanya sendiri gak bisa nih. Karena kebiasaan ya udahlah terserah. Padahal Tuhan maunya kita milih. Tuhan kasih kita pilihan. Contoh yang simpel misalnya pilihannya adalah misalnya pelayanan di PD. Kita bisa pilih sebenarnya mau di mana. Mau di pujian, mau di multimedia, mau di mana. Mau di mana bisa pilih. Tapi dari dulu gue gak pernah milih teman-teman. Disuruh apa? Ya udah gue ikut.
Disuruh apa? Ya gue ikut. Jadilah begitu ya. Sampai satu titik di mana gue merasa bahwa gue aja nggak tahu apa yang gue mau. Dan itu bukan hidup yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, kita dikasih banyak pilihan nih, semuanya baik. Tuhan bilang, ya udah terserah kita mau pilih yang mana. Sesuai dengan kehendak kita. Frekuensi kita dan Tuhan jadi satu ketika kita, keinginan kita bertemu dengan plan Tuhan. Itu kan misalnya frekuensi gitu, terus dari Tuhan punya gitu. Nah itu bersatu, kalau misalnya keinginan kita dan plan Tuhan itu bersatu, nah itulah kita titik di mana paling bahagia. Nah, kita harus milih itu teman-teman, gak bisa tuh ikutin doang. Next, nah cerita sedikit tentang Santo Agustinus, terakhir. Dia ini adalah seorang pria muda yang dari dulu itu hidupnya banyak pilihan. Ini pas banget sih yang bikin tema katanya suruh cerita tentang Santo Agustinus juga kan. Sebenarnya pas banget sama kemerdekaan ini. Kenapa? Karena si Agustinus ini, kayak kenal aja ya, Santo Agustinus ini, itu dia ini lahir di keluarga yang unik. Mamanya seorang Katolik luar biasa, bapaknya seorang panggan. Pagan, apa sih bahasa Indonesia? Yang pagan itu jadi mereka itu nama keren buat orang-orang yang nggak percaya Allah lah. Yang worshipnya matahari, apa namanya, pohon, itu yang di worship itu yang disembah itu begituan. Jadi disebut itu. Terus habis itu dari kecil banyak pilihan si Agustinus ini. Mamanya pengen dia Katolik, bapaknya ya pengen dia terserah mau pilih yang mana. Jadi akhirnya dia milih sesuka hati dia. Sepanjang hidup dia milih sesuka hati dia. Sampai-sampai pilihan dia itu lumayan parah menghasilkan buah anak. Sampai berzina segala macam, punya anak, nikah dan lain-lain. Tapi dia nggak menemukan bahagia dengan Tuhan. Maksudnya dia nggak menemukan titik bahagia di mana dia merasa hidupnya ada purpose nih, ada maknanya. Jadi teman-teman pasti juga tahu, dia akhirnya bertobat, dia jadi salah satu uskup di Hippo, dan akhirnya dia jadi salah satu penjaga gereja. Tulisan-tulisannya, bukunya itu bagus banget. Ada yang tentang freedom, itu juga ada. Terus ada juga yang tentang pengakuan dosa, bagaimana dia merasa sangat amat dicintai lewat setiap pengakuan dia semua dosa dia keluarin. Jadi seluruh hidup dia memilih dengan freedom. Dia menggunakan freedom itu sebagai surat izin untuk bisa berzina, surat izin untuk bisa berdosa, mabuk-mabukan, segala macam. Sampai akhirnya di titik puji Tuhan, dia sadar. Kalau enggak bahan gua nggak ada nih hari ini. Nggak tahu ngomongin apa. Sampai titik di mana dia bisa merasa bahwa dia bilang bahwa freedom itu is not choice or lack of constraint. Dia bisa mendefinisikan freedom itu apa karena ini dari experience dia. Terus habis itu dia bilang, but being what you are meant to be. Ini kayak yang Santo Yohanes Paulus II ya. Jadi freedom itu being what you are meant to be. Humans were created in the image of God. True freedom then is not found in moving away from that image, but only living it out. Jadi true freedom only comes ketika kita bisa live out the image of God. Makin kita jauh dari Tuhan, makin kita nggak free sebenarnya. Dan itu yang Santo Agustinus mau bilang. Gak usah ngomong sebenarnya dia sebenarnya nggak usah ngomong, lihat dari hidupnya aja kita tahu. Jauh dari Tuhan, gak bawa apa-apa. Tapi hanya dekat sama Tuhan, Agustinus ini bisa merasa free. Malah sebenarnya kalau dipikir-pikir dia malah keikat sama Hippo ini. Dia jadi uskup, ya udah nama dia jadi Agustin of Hippo. Keikat terus, dia nggak kemana-mana, di Hippo aja terus. Famousnya juga karena di Hippo. Tapi ironisnya dia malah jadi seorang yang paling bebas. Ketika kita bebas teman-teman, Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus bekerja lewat banyak hal. Kalau Agustinus, tulisan-tulisannya. Kalau Santo Thomas Aquinas, dari pikirannya, kepintarannya. Nah teman-teman, maka dari itu sebelum kita tutup
persekutuan pada malam hari ini, saya mau ajak kita semua untuk sama sekali lagi kita naikin pujian penyembahan yang tadi, lagu yang tadi. Kita sungguh-sungguh mau free dalam Tuhan. Karena itulah true freedom di dalam hidup ini. Banyak dunia boleh ngasih pilihan. Kita boleh pilih, nggak dilarang. Kita boleh kok nyoba. Asal jangan terikat aja. Bisa menjamin nggak kita bagaimana cara kita ketika coba, kita nggak terikat. Teman-teman sedikit sharing, ada seorang teman, dia itu nggak pernah macem-macem lah. Hidupnya lumayan lurus banget gitu ya. Minum pun juga ya teman-teman SMP gitu semua segala macam minum ngerokok juga tetap dia ya udah ikut tapi cuman sebagai social smoker atau drinker, tapi bener-bener dia tuh nggak terikat. Sampai suatu saat dia pikir-pikir bahwa gue pengen coba nih, kenapa sih teman-teman gue itu suka banget sama misalnya alkohol, kebetulan teman-teman sekitarnya suka alkohol. Gue bingung sih kenapa mereka suka. Yaudah, dia coba. Dengan sombongnya dia bilang bahwa gue nggak akan terikat karena gue tahu Tuhan. Gue nggak akan terikat karena gue udah tahu nih freedom gue di mana. Dia nggak akan terikat, dia bilang gitu. Ketika malam itu dia minum, dan kebetulan pada malam itu suasana hatinya itu lagi sedih, sungguh amat sedih. Dan dia merasa bahwa alkohol ini membantu dia. Singkat cerita panjang, beberapa tahun berlalu, sekarang akhirnya dia mulai kecanduan alkohol. Teman-teman, dosa itu bisa mengikat kita ketika kita kasih dosa itu kesempatan. Jangan sampai kita buka celah. Jangan sampai sosokan pikir bahwa kita nggak akan terikat, tapi ingat bahwa si jahat itu bisa paling tahu, paling pinter lah untuk hal begitu. Nah teman-teman, ketika sudah seperti itu, mungkin teman-teman di sini banyak keterikatan, maksudnya bukan alkohol atau mungkin keterikatan lainnya. Satu hal yang mau saya bilang bahwa gak hopeless. Teman saya ini akhirnya ya dia merasa bahwa dia sudah mulai kecanduan, hampir tiap hari dia mabuk di kamar sendiri. Akhirnya dia minta bantuan. Dosa itu gak tiba-tiba, besok langsung pendosa ini, tapi mulai dari celah. Nah freedom itu juga demikian. Biasanya enggak diambil, tapi kita kasih freedom itu. Entah apapun itu alasannya. Tapi pada malam hari ini, saya mau ajak teman-teman, ketika kita menyembah Allah sungguh-sungguh, Allah yang akan patahkan. Apapun keterikatan kita, emang mungkin kelihatannya sulit nih, atau mungkin bahkan gak kelihatan kayak terikatan sama sekali. Tapi sebenarnya itu yang membunuh jiwa kita. Nah teman-teman, pada malam hari ini, mari kita pejamkan mata. Kita sungguh-sungguh mau merasakan hadirat Tuhan. Karena terkadang cuma Tuhan yang bisa. Gak ada yang bisa bantu. Kita lemah, cuma Tuhan yang bisa. Tuhan, pada malam hari ini bukan suatu kebetulan kalau kami boleh hadir secara online maupun offline. Tuhan, Kau yang tahu apa yang mengikat hati kami, apa yang bikin kami merasa tidak layak menghadap Engkau, atau yang bikin kami merasa males deket-deket Engkau. Karena sebenarnya bukannya kami gak mau Tuhan, tapi sungguh kami gak mampu. Mungkin banyak di antara kita cari bantuan di luar sana. Padahal bantuan kita ada di depan mata. Itu adalah Tuhan sendiri.
Dan pada malam hari ini, Tuhan, kami mau datang. Kami mau klaim. Kami mau minta bantuan Tuhan untuk setiap keterikatan kami. Karena kasih setiamu Tuhan yang akan membebaskan kami. Cintamu lah yang akan bantu kami untuk menjadi seorang pribadi yang bebas. Pribadi yang seperti Engkau. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Doa kami Tuhan, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. meninggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar Tuhan, Tuhan. kami di hadapan-Mu, kami mau bangkit berdiri, kami mau sungguh-sungguh nyanyi lagu ini dengan hati, dengan setiap jiwa, roh kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Sungguh tiada kata Tuhan. Tiada
dosa-dosa kami, setiap keterikatan kami, setiap luka-luka kami, setiap semua kesombongan kami Tuhan, kelemahan kami mau Engkau pulihkan. Kalaupun Tuhan kami bisa memilih, kami akan berikan kebebasan kami kepadamu. Karena kami tahu ketika Engkau yang pegang kebebasan kami aman. Kami mau sungguh dekat padamu, kami mau sungguh bersatu dengan padamu Tuhan. Untuk setiap hati yang menjerit-jerit mencari Tuhan, berbahagialah karena Tuhan hadir saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, di setiap dari kami yang hadir dengan sepenuh hati, dengan setiap keberadaan kami, terima kasih Tuhan. Izinkan kami untuk bisa mengiringi-Mu sepanjang umur kami. Izinkan kami supaya bisa terus-menerus berjuang, agar kelak nanti kami bisa seperti Santo Agustinus dari Hippo, yang memuliakan-Mu dengan setiap perkataan, dengan setiap permenungan hidup kami. Supaya ketika orang lain lihat hidup kami, tanpa kami perlu berkata-kata, mereka bisa sungguh merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh karena setiap kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang berkeberkahan sekarang selalu sepanjang segala abad. Santo Agustinus dari Hippo, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Oke. Cik, oke. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama memberi salam termanis kita untuk pewarta kita hari ini. Seperti biasa, tahu ya salamnya apa? Thank you, we love you. Oke, muah, ada muahnya tuh. Oke, next. Oke, sedikit kesimpulan ya. Jadi, where we find freedom, there comes responsibilities. Yang artinya ketika kita mau kebebasan, tapi juga ada tanggung jawab untuk menjadi seorang yang wise, untuk menjadi seorang yang selalu virtuous, benar adanya, dan freedom ini sebenarnya gratis dari Tuhan ya, tetapi ada istilahnya apa ya? Ada udang di balik bakwan. Ya, ada responsibility dan juga ada tuntutan-tuntutan lainnya. Jangan sampai karena keterikatan kita justru menghalangi kita untuk bersatu dengan Tuhan dan juga rencananya. Amin ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke pengumuman. Teneng. Nah, mari kita sama-sama memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oh udah, astaga. Oh yang di Zoom. Gua syok.
Ya udah kita sama-sama doa dan juga memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas pelayanan Engkau bagi kami hari ini. Kami sungguh belajar apa itu kebebasan dan apa yang Kau mau dari kebebasan yang Kau berikan sendiri bagi kami hari ini. Dan kami mau memberi persembahan yang terbaik apa yang kami miliki, mungkin tidak banyak dan mungkin kami hanya memberikan sebagian kecil dari apa yang kami miliki, tetapi kami mau sungguh-sungguh setiap apa yang kami berikan ini menyenangkan hati-Mu dan menunjukkan betapa kami tulus untuk melayani-Mu, juga melayani di dalam PD ini. Semoga Engkau yang senantiasa sertai setiap pelayanan dan perjalanan kami, karena selesai dari sini perjalanan kami belum selesai dan kami akan melanjutkannya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang telah kami terima, dan inilah berkat dari kami untuk PD ini, untuk kelangsungan PD ini. Amin. Kita menyanyikan satu lagu persembahan. Dan untuk teman-teman yang di Zoom ikut nyanyi juga ya. Kalau teman-teman tahu lagunya, kita nyanyi bareng ya. Jauh dari kasih-Mu, Aku menyelamatkan dan beri harapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki, tak berarti bila dibandingkan kasih-Mu. Dan sukacita di hati, karena ku tahu hati-Mu ingin. Oke. Next. Oke, teman-teman di sini udah pada daftar belum? Udah, yang belum daftar ya, teman-teman. Nah, ini adalah retret. Oh belum, ini adalah PD selanjutnya. Nah, ini adalah tema PD selanjutnya, OTW pulang. Nah, ini yang kemarin Lost But Found, God is Able, yang kita hari ini sekarang Merdeka. Dan yang terakhir adalah OTW pulang. Baru OTW nih, belum nyampe rumah ya, belum pulang. Oke. By Kobeni Dwi Nugroho. Ini adalah salah satu yang akan jadi pembawa sesi nanti di SHDR. Jadi teman-teman don't miss it. Minggu depan tanggal 16, bukan 2 minggu lagi ya, tapi minggu depan. Karena tanggal 19-nya kita sudah SHDR. Yeay. Don't miss it ya guys, stay tune, asik. Next. Ini oke, ini dari Bapak Ke aja. Bapak Ke. Oke, sebelumnya teman-teman untuk yang SHDR itu sudah kita puji Tuhan ya, semuanya pesertanya sudah full. Jadi kalau teman-teman masih ada yang mau daftar, boleh nanti japri aja ke tim yang kalian kenal, nanti masuk ke waiting list. Oke, semoga masih bisa dapat kuota, tapi kita akan terus usahakan kalau teman-teman benar-benar rindu nanti kita bisa prioritaskan. Cuman jangan lupa daftar ya. Siapa yang udah daftar? Wih, mantap. Kok yang 3 di belakang nggak daftar? Wah, ya udah nggak bisa nggak apa-apa, tapi ada acara yang nggak kalah kerennya nih. Oh ini bisa ya. Teman-teman, pada 17 Agustus tahun
2022 ya, bukan 45. Tahun 2022 ada misa kemerdekaan bersama seluruh OMK Alfonsus. Teman-teman semua di sini OMK? OMK yang OMK angkat tangan semuanya. Oke. Wajib ikut ya. Wajib ikut. Oke. Nah, acaranya akan dimulai jam 5 sore dipimpin oleh Romo Gregorius Sasar Harapan dan acaranya di gereja atas, oke? Nah, gratis, nggak ada biaya apapun, ada makan-makan. Ada, jadi yang nggak ikut ya rugi udah pasti ya, kapan lagi. Oke, nah sekalian gue juga mau mengajak teman-teman, kita butuh bantuan nih untuk menjadi tata laksananya sekitar, kita sih baru dapat sekitar 5 orang, butuh 5 orang lagi. Pokoknya yang mau bantu tata laksana tolong langsung kontak gue ya. Maria kan udah nih. Nah temennya ajakin lagi, ada yang mau ajakin ya. Nanti setelah PD kita ngobrol bentar. Oke, itu aja dari gue, terima kasih. Yeay, jangan lupa daftar ya teman-teman untuk misa kita 17 Agustus. Sebelum kita SHDR, asik. Nah, sekarang teman-teman di sini yang mungkin tertarik untuk menjadi tim, kalau misalnya kayak kita-kita nih tim acara, ada juga tim misalnya digital ministry, ada juga tim pujian, tim care, tim doa, boleh banget join kita. Teman-teman di sini sangat menyambut kalau teman-teman yang belum daftar jadi tim mau bergabung dengan kita. Ya enggak teman-teman? Oke. Nah, caranya gimana? Follow dulu PDM PKK Alfonsus. Terus juga boleh nih di WA-nya ini di itu WA-nya. Nah, ini udah kehabis nafas. Oke. Silakan hubungi WA-nya kalaupun misalnya teman-teman belum mau jadi tim. Terus kalian misalnya teman-teman butuh doa, bantuan doa, boleh juga hubungi ke admin Kang Amin. Oke ya. Next. Terus juga kalau ada saran, kritik boleh banget. Nah, umat baru lo mau ulang tahun. Oke, yang merasa umat baru boleh bangkit berdiri, silakan. Ke depan atas permintaan. Oke, boleh perkenalkan namanya dan juga dari paroki sini enggak? Oh paroki sini, enggak kan takutnya dari paroki luar gitu, seiseng kesini ya kan. Nah terus sama tahu PD dari mana, silakan. Oke, shalom teman-teman, kenalin. Nama aku Rexal, aku dari paroki sini kebetulan, terus aku juga ikut lingkungan di Matias 2, dekat di Gang 5. Sebenarnya aku tahu PD ini, waktu itu aku sempat ikut retret di paroki Yohanes Bosco Sunter, kenal Kak Jennifer juga sama Ko Andi. Terus sempat udah daftar SHDR juga, kemarin juga ketemu Ko Yuda dan diajak untuk ikut PD, jadi it's my first time untuk ikut PD di Alfonsus. Thank you sudah datang. Next week kita datang lagi ya ke sini. Oke. Hah? Iya ya sih, minggu depan wajib datang. Mau nggak mau dia, nggak ada pilihan. Oke, next. Oke, yang ulang tahun. Ya, yang ulang tahunnya udah bobo. Oke, dan ada satu lagi yang dia bilang tadi pas di depan dia bilang ulang tahunnya awal Agustus. Tahu nggak kalian hari apa? Hari ini ternyata. Sini. Happy birthday. Happy birthday. Jenny. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday
Tiup. Nanti doa tumpang tangan sendiri ya, doain diri sendiri. Oke, yeay. Main balik. Oke, kita. Wih, ada fotonya guys. Mantap, gue baru lihat. Oke, sini mau kemana? Oke. Ada pengumuman lagi gak? Oh iya, selain Jennifer ada teman-teman kita yaitu Lucia yang mungkin sudah istirahat. Lucia juga tim ya, sedang tidak hadir. Next. Oh udah ya, udah. Oh ada Amelia. Ya. Oh ada Civira tidak hadir dan Veronica. Happy birthday buat para sisters. Walaupun tidak hadir kita juga mendoakan. Oke. Udah. Silakan maju kita doain. Sekalian kita tutup dengan doa. Oh iya, jangan lupa nanti kita foto bareng ya. Teman-teman kita semua nanti setelah selesai nih doa tutup kita maju ke depan semua. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita ke teman kita yang sedang berulang tahun. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa anakmu yang hari ini ulang tahun boleh hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami dengan setiap pewartaan, dengan firman-Mu yang Kau tabur di dalam hatinya. Ya Bapa, semoga Engkau senantiasa memberkati dia dari ujung kepala hingga ujung kakinya, dalam setiap studinya, dalam setiap pekerjaan, dalam keluarga, di dalam setiap aspek hidupnya. Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai, Engkau yang berkati, sehingga penuh oleh kasih-Mu, penuh oleh kemuliaan-Mu. Semoga Engkau yang senantiasa menyertai dia di dalam setiap langkah hidupnya, karena Engkau yang telah membuat dia merdeka, Engkau juga yang akan memerdekakan setiap jalannya. Dan biar Engkau juga memberkati keluarganya, karena ketika dia melayani di sini, keluarganya telah Engkau lindungi, dan kami sungguh bersyukur kami boleh mengenal Jennifer. Semoga 1 tahun tambahan ini boleh sungguh bisa menjadi refleksi bahwa Engkau sungguh baik bagi Jennifer dan bagi kami semua, lewat karyanya dia, lewat karyamu, lewat apa yang telah dia lakukan bagi kami, memberkati kami. Dan terima kasih Tuhan atas kehadiran Jennifer di tengah kami. Kami juga mau bersyukur untuk hari ini Engkau boleh hadirkan sukacita, Engkau hadirkan berkat bagi masing-masing kami Tuhan. Kami percaya ketika kami hadir di sini, Engkau pun yang akan sempurnakan hidup kami. Walaupun kami datang dengan segala keluh kesah, segala masalah, tetapi kami boleh berbagi sukacita dengan teman-teman kami di sini, dan kami sungguh merasa Engkau berkati. Semoga kedepannya kami terus merasa bahwa PD Alfonsus ini adalah keluarga kami. Kami adalah satu tubuh, satu roh, dan kami mau bertumbuh bersama-sama untuk menjadi semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Perjalanan kami masih panjang Tuhan. Kami mohon Engkau sertai terus setiap perjalanan kami. Setiap apapun yang kami hadapi, kami mau menghadapinya bersama dengan Engkau. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang memerdekakan kami, dan Engkaulah Allah yang menyayangi kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Thank you Jennifer untuk pewartaannya. Yeay. Dan kita tutup dengan satu lagu. Kita mau menyatakan bahwa kita adalah generasi pemenang. Bareng-bareng yang kencang ya.
maju berperang di dalam nama Yesus. Hai Laskar Kristus, persiapkan dirimu. Mari maju berperang dalam kuasa namanya. Bangkit dan berjuang dan kalahkan semua musuh. Di dalam nama Yesus kita akan dimenangkan. Bangkit dan bersorak kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi pemenang. Mari kita nyanyikan sekali lagi, kita nyatakan bahwa kita adalah generasi pemenang. Karena setelah ini akan banyak berkat yang kita berikan ke dunia luar. Hai generasi terang. Hai generasi terang, sekaranglah saatnya kita maju berperang di dalam nama Yesus. Hai Laskar Kristus, persiapkan dirimu. Mari maju berperang